Indonesia terpilih jalankan FIFA Football pertama di ASEAN. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini kita bicara terkait dengan sepak bola, yang mana sejak akhir-akhir ini sepak bola di Indonesia ini menjadi bualannya. Bukan sahaja dari segi kemampuan setiap timnasnya, sama ada senior, 23, U20, itu menjadi pembakar semangat kepada bibit-bibit muda untuk menyertai sepak bola di Indonesia ini. Jadi selain daripada itu, infrastruktur dan juga fasilitas yang baik telah dibangunkan di Indonesia, di mana stadion terkini JIS Jakarta International Stadium dan juga Gelora Bung Karno itu ditambah baik fasilitinya untuk pada tahun hadapan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi terkini Indonesia terpilih lagi untuk menjalani FIFA Football pertama di ASEAN ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan FIFA Football pertama di ASEAN ini, kita lihat di video ini guys. Video ini daripada Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali untuk support kepada channel ini. Oke. Judulnya ialah ASEAN Takjub Indonesia terpilih jalankan FIFA Football pertama di ASEAN. STY raih ilmu berharga. Oke guys, tanpa berbasa-basi, jom, saya pun penasaran ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan FIFA Football pertama itu. Jom kita semak video ini. FIFA on the development of the FIFA Football for Schools program. Garuda Space, jangan lupa subscribe guys. Hasil dua laga uji coba, Sintayong temukan skema penyerangan. Wah. Usai melakoni dua laga uji coba, yakni meraih kemenangan atas Çakalıklı Spor dan kekalahan atas Turki. Çakalıklı dengan Turki U20. Satu menang dan satu lagi kalah ya. Menang 2-1 dan kalah 2-1. U20, Sintayong mengaku mulai menemukan skema permainan terbaiknya. Wah, dia mulai dari menemui laga tersebut, skema. ada 3 pemain yang sukses mencetak gol, yakni Ginanjar, Ricky, dan Doni. Tentu hal itu menjadi kabar baik bagi Sintayong. Pasalnya, di lini serang skuad Garuda Nusantara ada beberapa pemain kunci seperti Ronaldo Kuate, Oki Caraka, Rabani Tasnim, dan Marcelino Ferdinand. Ini Marcelino. Dengan banyak pemain potensial ini, diharapkan bisa membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki banyak opsi dalam skema penyerangan. Apalagi mereka akan tampil di Piala Dunia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023 yang dipastikan akan melawan tim-tim kuat. Meskipun begitu, Sintayong sendiri menegaskan bahwa transisi penyerangan ke bertahan yang dilakukan Marcelino dan kawan-kawan masih terlalu buruk. Untuk jadwal Piala Asia U20 dan juga jadwal Piala Dunia U20 nanti saya akan kongsikan di community saya. Boleh lihat di sana ya guys. Dengan Piala AFF pada Desember ini. Jadi sila ikuti community saya seterusnya nanti. Untuk itu, Sintayong tengah menyiapkan formula untuk mengatasi hal tersebut. Dengan waktu yang panjang, pelatih asal Korea Selatan itu optimis anak asuhnya mampu tampil maksimal di Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 tahun depan. Terdekat, skuad Garuda Nusantara akan kembali menggelar laga uji coba dalam rangkaian TCC Eropa, yakni melawan Moldova U20 pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Rencananya laga tersebut akan disiarkan langsung oleh TV nasional. Usai laga tersebut, timnas U20 Indonesia akan berlanjut TC di Spanyol untuk lebih meningkatkan intensitas latihan. Ini Sintayong dengan dia punya pelatih-pelatih asisten ini semua dari Korea ini guys. Jadi permainan ala-ala Korea untuk timnas Indonesia.
Langkah cerdik Sintayong bersama timnas Indonesia. Langkah cerdik Sintayong bersama timnas Indonesia. Pertama, mengembangkan fisik, kedisiplinan, dan pemain. Oh ya, betul. Ini salah satu Sejak kriteria awal yang kedatangannya, Sintayong langsung fokus pada pengembangan fisik pemain timnas Indonesia. Tak hanya latihan fisik, Sintayong juga mengatur kebutuhan makan para pemain untuk menjaga kebugaran dan stamina pemain. Selain itu, Sintayong juga menerapkan agar para pemain peduli dengan nama negara yang dibela saat mentas di turnamen internasional. Di bawah kendali Sintayong, para pemain tidak mudah menyerah hingga pertandingan usai. Iya, Di era Sintayong juga banyak pemain yang berkarir di luar sehingga negeri. wisil Itu penamat menunjukkan tetap bahwa melawan. kemampuan serta mental pemain timnas Indonesia makin terasah. Ini Asnawi. Kedua, percaya dengan pemain muda. Betul, macam Marcelino nih main di senior juga nih. Dia ambil. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Sintayong adalah memasukkan pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Dia begitu yakin jika pemain muda bisa memperkuat tulang punggung skuad merah putih. Tak hanya itu, pemain muda juga diproyeksikan untuk jangka panjang kualitas timnas Indonesia. Iya. Selain itu, Sintayong juga 6-2 memasukkan dia sejumlah pemain muda, pemain kan? senior untuk berkolaborasi dengan pemain muda tersebut. Hasilnya, Banyak yang pemain muda nih kan junior nih dia main juga untuk timnas senior macam Marcelino Ferdinand, Ronaldo Quante, Hoki Caraka juga mungkin ya. kini terbukti manis. Dengan disebut memotong satu generasi, Sintayong mampu membawa timnas U20 serta timnas senior ini cantik tampil di golnya. ajang tertinggi sepak bola Asia yakni AFC Cup 2023. Tiga, menerapkan banyak taktik. Ya, ini ketika menentang Curaçao ini Sintayong lain-lain bersama taktik timnas dia Indonesia gunakan. sering menggunakan taktik yang berubah-ubah. Bahkan Sintayong dijuluki sebagai Jose Mourinho-nya Asia oleh media Malaysia. Wow. Hal Jose ini berkait Mourinho, ide Sintayong yang kerap mengubah Indonesia, ya. taktik sesuai dengan lawan yang akan dihadapi dan komposisi pemain yang dimiliki. Dengan taktiknya tersebut, timnas Indonesia berhasil menggondol runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, dan tembus Piala Asia 2023. Banyak juga kejayaan Sintayong kan guys. Walaupun hanya baru 2 tahun memegang timnas Indonesia. Program FIFA untuk anak-anak di seluruh dunia, Inilah ini program FIFA untuk anak-anak di seluruh dunia. Indonesia jadi yang pertama di ASEAN. Indonesia Oke, kita jadi yang tengok pertama nih. di ASEAN. Kabar membanggakan datang dari FIFA Football for School Untuk yang memilih anak-anak, Indonesia sebagai salah satu wadah untuk melahirkan bintang pesepak bola tanah air. Bintang Rangkaian persepak program bola. Football for School akan dimulai pada tanggal 26 Oktober dan berakhir pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Untuk Pemuda. anak-anak muda nih, anak-anak Peluncuran muda. program akan dihadiri oleh Direktur FIFA Football for School Fatima Tasibide, Wakil Mencari Sekretaris bakat-bakat Jenderal baru nih, guys. PSSI Maike Ira Puspita dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Sebagai informasi, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara, negara ke-6 di Asia, dan negara ke-20 di Asia dunia Tenggara. untuk menjadi Negara pertama di Asia Tenggara, negara yang ke-6 di ASEAN, apalagi itu? tempat berlangsungnya program Football for School. Wah, Wakil Sekretaris Jenderal alang-alang nih. PSSI Maike Ira Puspita menyambut baik program F4S yang akan dilangsungkan di Jakarta ini. maksudnya FIFA masih lagi mempercayai bahwa Indonesia ini punya fasilitas yang bagus untuk menjalankan aktiviti anak-anak muda yang mencintai dan ingin belajar sepak bola. Hari ini menandai tonggak pertama untuk membuat anak-anak tidak hanya belajar dan mencintai sepak bola, tetapi juga untuk membangun karakter di dalam dan di luar lapangan. Hari ini dimulai pemberdayaan anak-anak Indonesia dengan alat dan dukungan dari FIFA. Betul. Ungkap Maike Ira Support Puspita. FIFA kan yang penting. Pada tanggal 28 Oktober, puncak program F4S yang akan mendatangkan 30 guru olahraga.
dan 100 siswa-siswi untuk mengikuti serangkaian acara di lapangan rugby Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Momen ini akan menjadi Bung Karno, titik awal Jakarta, kebangkitan sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik. Pemain bibit-bibit muda ini banyak Pak di Indonesia. Hanya perlu digilap saja. Jadi untunglah Sinteyong berada tepat pada masanya di Indonesia mencari bakat-bakat muda. Oke guys, itu tadi yang dimaksudkan dengan FIFA Football ASEAN. Ini sebenarnya untuk anak-anak muda ya di Indonesia, pencari bakat muda. Ini berarti FIFA masih lagi mempercayai bahwa Indonesia mempunyai fasilitas yang bagus dalam menganjurkan aktiviti sepak bola kepada anak-anak muda. Karena itu Indonesia dipilih menjadi tempat untuk program anak-anak muda yang cintakan dan ingin belajar pada sepak bola ini. Jadi berita yang lain juga ialah terkait dengan Sinteyong. Masih walaupun telah 2 uji coba yang dilakukan di Turki ya, menang 2-1 ke atas Çakalıklı dan juga kalah 2-1 juga ke atas Turki U20. Tetapi Sinteyong telah mempunyai ramuan dan telah mengatur taktik serangan itu. Apa yang menariknya, Sinteyong telah menerapkan beberapa kriteria untuk membangunkan sepak bola Indonesia. Antaranya tadi dia memerlukan postur tubuh yang kuat, yang besar, yang tinggi untuk memilih pemain itu. Di samping menjaga dari segi pemakanan dan juga kesehatan pemain itu untuk stamina yang lebih kuat. Itu berlaku pada ketika ini di bawah asuhan Sinteyong. Jadi kalau kita melihat pemain-pemain Indonesia kini agak besar, agak tinggi, dan ini dapat menguatkan lagi timnas Indonesia itu untuk menentang tim-tim yang lebih besar seperti pemain-pemain dari negara Arab. Itu kan besar-besar pemainnya. Jadi itu salah satu. Yang keduanya, Sinteyong menggunakan pemain muda, di mana pemain muda ini sebenarnya ada beberapa pemain daripada U20 ataupun U23 ini yang juga bermain dengan timnas ini, antaranya Marcelo Ferdinand, Ronaldo Kuante, Arkan. Itu semua pemain-pemain bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Jadi banyak sebenarnya yang telah dilakukan oleh Sinteyong ini demi membangunkan sepak bola di Indonesia, walaupun dia hanya memegang baru 2 tahun guys memegang timnas ini. Dan yang ketiga juga Sinteyong menerapkan tactical yang bukan hanya satu formasi tactical saja, tetapi ada banyak formasi tactical yang digunakan Sinteyong mengikut kepada keadaan dan situasi kepada lawan yang mana yang akan ditantang oleh timnas Indonesia. Baru dia akan gunakan tactical yang ini, tactical yang ini, tactical A, tactical B, tactical 1 ataupun tactical 2. Jadi perencanaan Sinteyong itu begitu rapi dan teliti untuk membangunkan timnas yang ada dari semua level timnas itu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Sinteyong dan juga pengurusan PSSI dan juga semua pemain-pemain timnas Indonesia itu semoga dapat memajukan lagi sepak bola di Indonesia ke arah yang lebih baik sekali. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang bermanfaat dan info yang positif daripada kalian. Sampai berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.